Jalan-jalan sore makan bakso tenis. Bakso tenis rasanya maknyus. Herodes menyuruh memenggal kepala Yohanes. Murid-murid memberitahukannya kepada Yesus. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-17 Sabtu 2 Agustus 2025. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah dan akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikannya kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang sudah tua, lansia, sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan dan yang sudah selesai sekolah, yang sedang mencari pekerjaan, dan juga pasangan hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif bekerja dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang telah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Saudara-saudari yang terkasih, semoga inspirasi dari bacaan Injil hari ini, bagaimana sikap Herodes yang tersinggung karena teguran Yohanes Pembaptis, menjadi inspirasi bagi kita, supaya kita berani rendah hati, membuka hati, membuka diri kita untuk teguran, masukan, saran dari dunia yang ada di sekitar kita, pribadi-pribadi, situasi, dan peristiwa-peristiwa kehidupan. Semoga menjadi sinyal, menjadi inspirasi bagi kita, menjadi tanda bagi kita akan hal-hal yang baik yang
perlu untuk kita kerjakan, tapi juga waspada untuk hal-hal yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Memang kadang-kadang dialog, pembicaraan, dan juga kritikan, masukan, membuat kita mungkin seperti Herodes tersinggung. Tetapi semoga bukan hanya berhenti kepada rasa tersinggung dan terpojokkan, tetapi bagaimana kita mampu untuk berefleksi, bertobat, berubah, untuk memilih jalan Tuhan, untuk menemukan jalan Allah, karena Yesus sendiri adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan kiranya bahwa yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes, yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Yesus, juga menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi kita. Bagaimana mereka berinisiatif, mereka mengambil jenazah Yohanes dan kemudian memakamkannya. Banyak situasi, banyak keadaan, banyak peristiwa terjadi di dalam kehidupan kita, yang baik, yang tidak baik, yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang positif, yang negatif. Tetapi semoga kita mampu memberikan respon yang positif. Para murid mengambil jenazah Yesus, memakamkannya. Semoga situasi-situasi pribadi-pribadi, orang-orang yang ada di sekitar kita berani memberikan respon yang positif. Memang menyedihkan, memang menyakitkan, memang tidak baik. Tetapi semoga kita tetap menampakkan Allah yang hadir, menampakkan wajah Allah, menampakkan belas kasih, menampakkan kebaikan Allah. Semoga kita sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus memberikan respon yang positif akan situasi, akan dunia di sekitar kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.